Wah, gawat guys ya. Ini katanya sudah ada lagu keluaran terbaru dari Kuburan Band untuk mengkanter atau melawan lagu dari Slank yang berjudul Republik Fufu Fafa. Makin panas aja ini. Oke, kita dengarkan dulu seperti apa sih lirik lagunya berikut ini. Mana syairnya? Slank bernyanyi lagi, gitar tua bersuara. Republik Fufu Fafa menggema di udara. Nada-nada keras dari jalanan kota. Cerita lama yang kini terbuka. Ada anjing setia 10 tahun lamanya, membela dan memuja tanpa tanya kenapa. Duduk di kaki kuasa, menunggu isyarat. Hidup dari pujian dan janji yang sekarang. Tapi waktu berputar, mangkuk tak lagi penuh. Kesetiaan diuji saat lapar menyentuh. Tak diberi tulang lagi, kini dia menggonggong pada tuannya sendiri. Suara sumbang pun melolong di negeri sandiwara. Topeng mulai terlepas, jejak digital tersimpan, tak bisa terhapus. Layar-layar kecil jadi saksi bisu. Ucapan kemarin beradu dengan laku. Apa yang ditanam kini tumbuh jadi bukti. Republik ingatan tapi arsip tak mati. Sekarang waktu berjalan, piring tak lagi terisi. Kesejatian diuji saat lapar menghampiri. Tak diberi tulang lagi, kini dia menggonggong pada tuannya sendiri. Suara sumbang pun melolong di negeri sandiwara. Topeng mulai terlepas, jejak digital tersimpan, tak bisa terhapus. Fufu Fafa jadi syair bernyanyi. Rakyat ikut sudah pasti menilai siapa yang menjadi setia sejati, siapa cuma pandai menjilat hari kemarin yang usai. Tak diberi tulang lagi, kini dia menggonggong pada tuannya sendiri. Suara sumbang pun melolong di negeri sandiwara. Topeng mulai terlepas, jejak digital tersimpan, tak. Jadi merinding guys ya mendengarkan lagu seperti ini. Ya, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, kemarin Slank telah mengeluarkan atau merilis lagu terbarunya, Republik Fufu Fafa ya. Dan sekarang ada lagu balasan yang beredar. Dan saya ini membaca komentar dari netizen, katanya itu dari Kuburan Band ya. Tetapi saya sendiri sudah melihat akun medsos ataupun channel YouTube dari Kuburan Band. Mereka tidak merilis lagu ini ya. Jadi saya jadi bingung nih, apakah benar ini benaran lagu dari Kuburan Band, ataukah ada pihak lain yang membuatkan lagu seperti ini, kemudian dia tidak maksudnya dia menyembunyikan identitasnya sehingga berkembang menjadi liar nih. Netizen mengatakan bahwa ini dari Kuburan Band. Padahal setelah saya lihat, saya cari tahu, Kuburan Band tidak mengeluarkan lagu yang seperti ini ya. Tapi sudahlah guys ya, dari syair ataupun lirik-lirik lagunya ini ya, itu seperti menyerang balik atau menyindir Slank ya. Tadi ada kata-kata anjing menggonggong tuannya, piring tidak lagi penuh ya, 10 tahun dikasih tulang, sekarang lapar dan sebagainya ya. Dalam arti saya menangkap maknanya hendak mau mengatakan bahwa saat kemarin Pak Jokowi masih menjabat, itu kan salah satu personil dari Slank ini kan mendapatkan jabatan ya sebagai komisaris dari perusahaan Telkom. Lalu kemudian setelah itu mereka mengundurkan diri untuk mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud saat kontestasi Pilpres di tahun 2024 kemarin ya. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui, Pak Ganjar kan udah kalah nih ya. Kalah dengan angka yang sangat telak sekali dari Pak Prabowo. Dan kini setelah tidak mendapatkan jabatan, banyak netizen yang mengatakan bahwa lagu dari Slank itu karena Slank sudah tidak mendapatkan jabatan dari pemerintah, sehingga mereka mengeluarkan lagu seperti itu ya. Tetapi ada juga netizen di sisi lain yang memberikan dukungan kepada Slank. Menurut mereka, apa yang dinyanyikan atau disuarakan oleh Slank ini bagus ya. Ini sebagai bentuk karya seni atau karya politik nih guys ya.
Jadi ini dianggap sebagai salah satu bentuk kritikan terhadap situasi yang terjadi saat ini. Mereka mengapresiasi bahwa wah inilah slang yang sesungguhnya. Ini baru slang yang benar, yang selalu memberikan satir ataupun kritikan lewat karya-karyanya atau lewat lagu-lagunya, ya. Jadi banyak yang menghujat dan juga banyak yang memuji. Nah, kalau saya bagaimana? Kalau saya masih netral, ya. Saya tidak mau ke pihak ini, pihak itu, ya. Saya di sini sebagai host, tugas saya hanya mau mereaksi dan saya netral. Oke guys, kita lanjutkan mendengarkan apa yang disampaikan oleh netizen berikut ini. 10 tahun terakhir, selain kehilangan banyak penggemar di Italia, mereka dianggap terlalu nyaman duduk di kursi kekuasaan dan menjadi stempel kebijakan pemerintah. Namun lahirnya lagu Republik Fufufafa adalah tanda bahwa slang sudah tobat dan kembali ke identitas asli mereka sebagai kode sosial. Ada 3 alasan mengapa lagu ini adalah bukti pertobatan politik slang. Yang pertama, berani menantang arus. Jika sebelumnya slang terlihat jinak, kini mereka berani menyentuh isu paling sensitif dan kontroversial yang melibatkan lingkaran inti kekuasaan saat ini. Nama Fufufafa bukan sekedar judul, ini adalah serangan langsung terhadap krisis moral di puncak kepemimpinan. Kedua, kembali pegang fatwa. Slang sadar bahwa kekuatan mereka bukan pada kedekatan dengan pejabat, melainkan pada kejujuran menyuarakan keresahan rakyat. Dengan mengkritik negeri yang kian rusak, slang sedang menjemput kembali marwah mereka sebagai band perlawanan. Dan yang ketiga, memutus belenggu kepentingan. Merilis lagu sekritis ini berarti slang siap kehilangan fasilitas atau akses ke kekuasaan. Ini adalah tindakan berisiko yang hanya bisa dilakukan oleh seniman yang sudah sadar bahwa integritas lebih mahal daripada politik. Kesimpulannya, slang sudah bangun dari hidup panjangnya. Lewat Republik Fufufafa, mereka membuktikan bahwa meski sempat tersesat dalam politik praktis, insting mereka untuk membela kebenaran tetap ada. Slang telah kembali menjadi anjing penjaga bagi demokrasi Indonesia. 5 poin menarik dari lagu barunya Slang, Republik Fufufafa. Oke, kita bahas. Setelah sekian lama dicap jinak, Slang akhirnya menunjukkan taringnya lagi. Rawr. Slang resmi mengeluarkan lagu terbarunya yang berjudul Republik Fufufafa tepat di hari ulang tahunnya yang ke-42. Udah denger lagunya? Gimana perasaan lu? Terkhusus slanker nih. Gue udah denger dan gue pengen bahas 5 poin menarik di lagu ini. Yang pertama mengenai judul Tepi Jurang. Ya, judulnya menggunakan istilah Fufufafa yang merupakan akun anonim kontroversial dan ini adalah langkah berani. Seakan-akan slang ini udah mulai memantik api dari detik pertama ketika orang melihat judul lagunya. Nomor 2 yaitu kritik 2 arah. Gue lihat di sini ada 2 sasaran kritikan, ya. Yang pertama ke pemerintah dan yang kedua ke rakyat. Kalau untuk pemerintah, kritik-kritiknya ya di awal ada lirik negeri yang kacau balau, berarti pemerintahnya tidak bisa mengelola dengan baik sehingga kacau balau. Lalu kuasa, berarti haus kekuasaan gitu ya. Terus juga ada kritikan terkait stunting dan kurang gizi. Ada juga tentang IQ yang setara monkey, yang berarti sistem pendidikannya masih kurang benar gitu. Kalau untuk rakyat di sini kritikannya terkait pecandu narkoba. Terus judon ya, lalu kurang ajar, dan ada yang kata-kata belagu juga gitu, sok tahu dan belagu gitu. Yang ketiga soal dandanan joker atau badut ya. Kalau ini asumsi gue ini kayaknya ini salah satu pesan secara visual bahwa gambaran di negeri yang kacau balau, semua itu kayak lelucon aja gitu, badut semua gitu, joker semua, jahat semua. Baik yang pemerintah yang ngatur, ya ada meme yang lagi pengatur boneka gitu. Dan termasuk yang diboneka juga negatif juga di sana digambarkannya. Poin 4 itu reaksi netizen. Ini juga menarik karena tadinya gue mikir reaksi netizen ini akan happy. Ekspektasi gue ya, semuanya akan happy lihat slang baik lagi gitu ya. Ternyata di luar dugaan gue. Jadi banyak yang malah banyak yang negatif sih kalau gue lihat ya. Ada yang bilang band partai ya, karena dituduh bandnya PDIP, mirip kuburan band. Tapi ada juga yang support gitu. Ada yang support yang wah kritis lagi gitu, terus seneng kembali menyuarakan kayak gitu-gitu. Ada juga. Nomor 5 mungkin ini bagi gue ya, yaitu misteri lirik OIUI OOAE. Gue nggak tahu artinya apa. Cuma kalau ingin menduga-duga mungkin apa ini kode rahasia atau ini strategi marketing untuk biar orang ngebahas lagu ini terus-terusan. Dalam waktu yang singkat setelah rilis lagunya, gue cari-cari, gue nggak nemu maknanya. Mungkin teman-teman boleh kasih tahu. Pengennya sih dapat klarifikasi langsung dari Slang gitu ya, biar lebih akurat.
Nah, itu 5 poin menarik dari lagu Republik Pupu Papa. Setelah Slank rilis lagu yang berjudul Republik Fufu Fafa, berbagai tanggapan netizen bermunculan. Tapi yang paling mencengangkan dan mengagetkan, ada netizen mengomentari bahwa Slank telah kembali ke jalan yang benar. Padahal Slank ini dulu salah satu personelnya Slank ini adalah komisaris yang mengundurkan diri, dan gajinya itu luar biasa ya teman-teman. Ini kayaknya mengundurkan diri, dan mungkin ya ini Slank ingin mencatatkan diri mereka dalam sejarah betapa mereka ini termasuk orang-orang yang peduli dengan demokrasi di NKRI. Beri komentar terbaik kalian untuk maksulkan Fufu Fafa. Roy Panci ya kan, begitu Slank mengeluarkan lagu Republik Pupu Papa, Panci merasa bahagia. Padahal ya Pupu Papa itu dia sendiri. Itulah bengaknya. Kata si Panci, dengan video singkat ini saya ingin memberikan dukungan dan apresiasi terhadap grup band legendaris Slank yang pada saat peringatan ulang tahunnya yang ke-42 kemarin, pada saat 26 Desember 2025 membuat satu lagu yang sangat bagus dengan judul Republik Pupu Papa. Kau sampaikan nama Slank, apa bagus lagu dia? Lagu abal-abal, Republik Pupu Papa, lagu apa itu? Aku dulu pecinta Slank, ya kan? Lagu apa itu? Ku ambil gitar dan mulai memainkan. Nah, itu kan keren. Habis itu terlalu manis. Ini Republik Pupu Papa, makin bengak Slank tuh. Nampak kali kiblatnya sama Mak Banteng. Kan bodoh dia. Musisi itu ya netral saja, tak usah memihak. Kenapa? Dulu memuji Pak Jokowi dapat komisaris. Begitu Pak Jokowi pisah sama Banteng ya kan, karena pengabdian dia sama Banteng, mulailah dia ngangkat Mak Banteng, bukalah lagu Republik Pupu Papa. Bilang sama Slank ya, tambah bengak dia. Orang pun tahu mana yang salah, mana yang benar. Pupu Papa itu, ya kan, kau sendiri Panci. Atau jangan-jangan diciptakan oleh memang tuh Banteng untuk menyerang Gibran. Kata si Panci, lagu yang diciptakan oleh Bimo Setiawan atau Bim Bim, ya, terdapat kata-kata sakau kuasa. Sakau kuasa itu Mak Banteng, ya kan? Sakau narkoba. Sakau narkoba itu dia. Dulu kan dia pemakai semua itu. Mau usah banyak gaya dia. Sakau berjudi dan sebagainya. Sakau berjudi siapa? Yang sakau berjudi. Bilang sama dia jangan sakau dia sehingga buat lagu Republik Pupu Papa. Menjatuhkan namanya sendiri. Republik Pupu Papa. Apa punya lagu kayak gitu? Kalau dulu masih enak orang dengarnya kan. Lagu dia, semua lagu dia bagus-bagus. Sekarang Republik Pupu Papa, lagu paling bengak sedunia. Coba kalau dulu, terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Itu kan enak. Ini apa? Nampak kali kiblatnya ke Bak Banteng, kan bodoh. Kata si Panci, Republik Fufu Fafa, mantap, keren. Itu judul lagu yang diciptakan oleh Slank. Akhirnya Slank mengeluarkan lagu terbarunya, menciptakan lagu terbarunya yaitu Republik Fufu Fafa. Mantap. Akhirnya Slank comeback, teman ya. Akhirnya Slank yang dulu kembali lagi. Mantap, luar biasa lah pokoknya. Sukses teruslah ya buat Slank. Saya sarankan nih buat kakak dan kawan-kawan ya, buat Kak Bim Bim dan kawan-kawan, udah fokus aja sama Slank yang dulu ya, jangan kesana kemari ya, jangan ke depan ke belakang, fokus aja sama pendirian Slank yang dulu ya. Nih lagu yang ditunggu-tunggu ya, akhirnya keluar juga, diciptakan juga oleh Slank ya. Nah buat teman-teman yang belum tahu judul lagunya Republik Fufu Fafa, kalian boleh dicek aja ya, kalian boleh dengerin lagunya, keren, mantap liriknya.
Mantap lah, sukses terus buat Slang ya. Lagu ngeri-ngeri sedap Republik Fufu Fafa. Republik Fufu Fafa, Slang membuat lagu berjudul Republik Fufu Fafa. Ini jadi sebenarnya dari dulu teman-teman ya, kita ini menantikan siapa sih sebenarnya Fufu Papa ini. Kita bertanya-tanya dan hingga hari ini belum ada pernyataan secara resmi Fufu Papa itu siapa. Ini malah band Slang ya membuat lagu berjudul Republik Fufu Papa. Liriknya sangat-sangat Halo, sudah Ini Slang nyitain lagu Pupu Papa. Apaan sih ini ya? Gua kagak ngerti ini. Artinya Pupu Papa. Penggemar kecewa, pasti kecewa. Kenapa? Biasanya lagu-lagu Slang itu sangat enak didengar, enak dinikmati oleh pencinta musik. Tapi kali ini lirik lagu sindiran dengan nuansa drama politik yang dinyanyikan membuat perpecahan di antara penggemar. Jelas penggemar jadi berantakan, jadi berdebat karena ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ya, orang-orang yang biasanya menikmati lirik-lirik lagu yang indah, ketika liriknya dirubah menjadi nuansa politik, ya jelaslah kabur sebagian penggemarmu. Lu tahu nggak, kemarin tuh nggak ada yang ngaku, nggak ada yang peduli, nggak ada yang tahu ya Pupu Papa tuh apa sih. Begitu Slang ngerilis lagu Republik Pupu Papa ya, banyak itu muncul itu buzzer apa ya namanya, orang-orang yang ngaku nggak simpati lagi. Katanya mau mundur dari Slanker. Nih gue ya, dari 1985 gua udah Slankers ya, nggak ada tuh kata mundur. Udah bener, yang namanya Slang tuh harus selalu kritis ya. Kemarin nggak ada yang ngaku, sekarang pada nongol. Lupa apa? Lu kalau ngaku-ngaku sebagai Slankers ya, Slankers sejati ya, emang lupa kemarin dari Pilpres kemarin juga Slang udah nggak dukung pemerintahan yang ini gitu loh kan. Dan lagi apa sih hubungannya Pupu Papa sama pemerintahan? Kan nggak ada. Gue juga nggak ngerti apa itu, sampai sekarang pun belum ada yang tahu. Kok jadi ribut ya? Sukses terus buat Slankers, tetap jaya Slang. Slang nggak ninggalin Jokowi, tapi Jokowi yang ninggalin Slang. Pak Jokowi itu nggak ninggalin siapapun, tapi justru kau ya yang ninggalin fans fanatik lu, rela demi satu lagu titipan, dan itu membuat banyak fans lu itu kecewa sih. Oke guys ya, setelah saya mendengar dan menyimak pro dan kontra apa yang disuarakan atau disampaikan oleh netizen yang saya rekap, yang saya ambil komentar-komentar ini tentunya bersumber dari TikTok ya. Saya menyimpulkan bahwa dengan adanya lagu Republik Fufu Fafa itu menjadi dua kubu dari Slankers ini yang terpisah. Ada Slankers ya bisa dikatakan sebagai Slankers sejati yang masih bertahan, dan ada yang Slankers tapi memilih untuk mundur. Artinya mereka tidak mau lagi ngefans dengan grup band Slang ini karena mereka kecewa dengan lagu terbaru yang dikeluarkan oleh Slang, Republik Fufu Fafa. Nah, menurut mereka lagu tersebut itu berpotensi menimbulkan perpecahan di antara anak-anak bangsa.
lagu tersebut penuh dengan satir dan sindiran kepada kekuasaan atau pada penguasa saat ini, ya. Dan dalam lagu tersebut memang tidak secara eksplisit menyebutkan nama, ya, siapa yang dimaksud oleh Fufu Fafa. Tetapi beberapa waktu yang lalu media sosial tanah air kita pernah dihebohkan atau ribut mengenai akun Fufu Fafa yang kemudian menjadi polemik, ya. Dan di sisi lain ada Slengker sejati yang masih bertahan karena mereka merasa bahwa ini, ya, saatnya, waktunya Sleng untuk menunjukkan taringnya, menunjukkan jati diri dan keaslian mereka yang sebenarnya. Karena dulu Sleng itu kan terkenal dengan lagu-lagunya yang memberikan kritikan-kritikan sosial dan juga kritikan terhadap pemerintah, ya. Itu menjadi ciri khas tersendiri dari Sleng ini. Dan kini ketika mereka mengeluarkan lagu ini, banyak juga yang memberikan apresiasi dan pujian. Wah, Sleng telah kembali. Ini baru Sleng yang sebenarnya. Ini baru Sleng yang asli nih. Bahkan tadi ada yang berharap agar Sleng ini kalau bisa ke depan tidak terombang-ambing lagi, tetap pada jalurnya, ya. Tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh netizen, juga menarik bahwa dengan mengeluarkan lagu ini tentu Sleng sudah tahu sendiri apa resiko dan akibatnya, karena resikonya sudah pasti tidak akan lagi mendapatkan akses jabatan apapun, ya, karena sudah berbeda haluan. Nah, ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya di mana masih pro pemerintah, itu bisa mendapatkan akses jabatan ataupun pekerjaan. Tetapi sekarang tentu sudah tidak bisa lagi, ya, karena memilih untuk berseberangan dengan kekuasaan yang ada saat ini. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak konten reaksi dari saya. Terserah dari teman-teman untuk berkomentar seperti apapun di channel saya atau di kolom komentar ini. Kalau saya pribadi, saya tidak memihak pihak manapun, ya. Saya hanya sebagai penikmat saja dan sebagai konten kreator, host, yang tugas dan tanggung jawab saya tentunya mencari rezeki, ya, karena ini adalah pekerjaan saya setiap hari. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang dengan kalian menyaksikan, ya, itu tentu membantu saya. Saya doakan pada Bapak Ibu semua teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga senantiasa diberikan rezeki, diberkati, dirahmati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.